Assalamualaikum. Banyak influencer intermittent fasting itu kasih kebebasan ya, kasih kelonggaran. Mereka bilang intermittent fasting itu timingnya, waktunya terserah kita. Kapan mau mulai, kapan mau selesai itu bebas saja gitu ya. No, tapi hati kecil kita tahu ya, dan yang udah praktekin pasti udah ngerasa-ngerasain tuh bahwa awal dan akhir yang beda itu fasting rasanya beda dan kemungkinannya dampaknya juga beda. Dalam hal ini kadang penggiat fasting muslim suka jumawa juga tuh. Wah, kami sih pokoknya mengikuti syariah aja, pasti benar. No, kalau dari sisi fikihnya sih ya pasti benar. Tapi sisi kesehatannya itu pun belum tentu sesuai harapan kalau kebiahuyah begitu saja. Nanti kita ulas pakai contoh yuk. Langsung aja nih. Mana sih yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan awalnya fasting dan atau menentukan timing akhirnya fasting kita? Nah, izin nih. Kali ini fokus bukan pada durasi, tapi pada timing ya, penentuan awal dan akhir. Penentu pertama, itu kondisi awalnya orang yang sedang menjalani. Jelas lah ya, pakar-pakar seperti Dr. Jason Fung dan lain-lain itu bahkan wanti-wanti. Dalam kondisi tertentu amat tidak direkomendasikan untuk fasting. Karena ya bakalan susah nentuin jam berapa saat terbaiknya untuk mulai dan kapan terbaik untuk mengakhiri. Cuman secara umumnya kita mesti menyadari, tidak semua yang mau fasting itu start awalnya dalam kondisi serba normal. Sedangkan yang diomongin oleh para influencer seringnya itu ya yang normal atau relatif normal. Maka mereka bilang jam berapa aja ayo. Pagi bisa, siang, sore, malam bisa diatur secara bebas. Demikian juga penghujungnya. Kalau lagi hamil, menyusui, ya tengah malam buta pun bisa aja tuh. Mesti segera minum atau makan. Takut kenapa-kenapa ya. Itu contoh ekstrim. Contoh lain nih. Kalau misalnya ada iritasi pencernaan, akan lebih pas kalau mulai fastingnya itu saat pencernaan lagi rileks, malam gitu misalnya ya, terus diakhiri besoknya pada jam yang tidak terlalu siang ya, supaya nggak keliangan terus aktivitas keganggu. Penentu kedua, ini penting banget nih, apa yang mau disasar? Ini rada macam-macam kan, nyambung nih sama yang pertama. Dietitian tuh sering kasih saran fasting untuk orang kegemutan, supaya bisa kencang bakar lemak. Apalagi dokter-dokter seperti Jason Fung inginnya untuk menormalisasi resistensi insulin gitu atau gangguan metabolisme. Nah, Profesor Longo sering bilang tuh, jurus apa yang kita mainkan itu mesti disesuaikan dengan tujuannya, sasarannya. Kalau yang mau disasar ngencengin bakar lemak tadi, atau menormalisasi metabolisme, mungkin fastingnya perlu sebisa-bisa ngegas autofagi dan perontokan-perontokannya. Cleansing kayak gitu. Kalau ini yang diinginkan, mestinya puncak fasting itu jadi puncak autofagi. Malam hari jangan terbaiknya, manakala hormon melatonin dan serangkaiannya mendukung ke arah sana. Sedangkan ya semuanya tuh pengen itu. Ada lagi kelompok yang pengennya memperkuat otot, inginnya untuk rebuilding karena ada injury atau pain atau apa gitu. Nah, untuk yang seperti ini, malam hari itu mestinya yang kenceng stem cell-nya. Sehingga fastingnya harus sudah berakhir sebelum orangnya berangkat tidur. Kayak gitu. Ada lagi orang yang pengen fastingnya untuk mempertajam otak, karena mau memperdalam ilmu apalah gitu ya, atau pengetahuan tertentu, atau mau ujian. Nah, kalau ini situasinya, bisa jadi akhir fastingnya itu harus jatuh di pagi hari atau di hari sebelumnya. Nah, atau kalau yang ingin dipertajam itu kemampuan fisik, karena mau tanding bola lah, mau panjat pinang, atau mau operasi militer, atau apalah gitu ya. Ini bisa beda lagi. Bisa jadi fastingnya mesti sudah berakhir beberapa hari sebelum hari H. Penentu berikutnya, itu kita mesti paham pola atau ritme sirkadian. Kalong gitu ya. Nah, itu nocturnal tuh, untuk macan. Sedangkan manusia ini punya pola sendiri. Nah, pola ini harus dipahami terus dikombinasi sama apa yang mau disasar tadi. Contoh nih, pola umum ya hormon kortisol itu melenting, spike di pagi hari. Nah, kalau fasting tujuannya ingin mengendalikan stres kronis atau depresi, bisa di-start tuh timingnya agar hal-hal yang bisa mendampak pada tingginya kortisol di pagi hari diredam. Sehingga pagi hari itu kenaikan kortisol lebih melandai, justru puncaknya geser, nggak terlalu spike juga ke siang atau sore. Konon ya, pola puasa muslim itu bisa berdampak ke sini. Bisa dicoba ini kalau untuk meredam stres negatif. Kapan-kapan ya, signifikansi ritme sirkadian terhadap timing fasting bisa nih kita bahas secara khusus kali ya insya Allah. Penentu lain, itu kalau ada disrupsi terhadap ritme sirkadian ini. Tadi kan ada tuh pola umum manusia. Tapi contoh nih, secara umum kan pola hormon stres itu tingginya saat hari terang,
melatonin dan hormon pertumbuhan tinggi saat hari gelap. Nah, tapi kalau pas jet lag, hari gelap, hormon pertumbuhan tetap tinggi, hormon melatonin malah masih ikut jam Indonesia. Nah, atau bisa juga saat perjalanannya itu bukan jarak jauh, jarak dekat, tapi sempat begadangan gitu. Nah, pola bisa berubah dan bergeser. Secara umum kalau saat seperti itu mending gak usah fasting ya. Yang muslim pun secara syariah walaupun Ramadan itu puasa wajib, kalau sedang dalam perjalanan, makanya itu dibolehkan untuk tidak puasa. Kalau mau puasa tetap boleh, tapi secara healing kesehatan bakalan nggak optimal. Hati-hati nih. Penentu lain kalau ada disrupsi terhadap sistem hormonal. Dalam keadaan hormonal tidak normal nih timingnya yang terbaik jadi susah diterka. Bahkan bisa jadi kapanpun waktunya itu healingnya nggak bakal optimal. Jadi yang mending rehat dulu aja tuh, nggak usah fasting. Yang mendisrupsi hormonal ini bisa macam-macam. Nggak cuma disruptor terhadap ritme sirkadian tadi. Bisa karena misalnya kita sakit, bisa juga karena ada obat suplemen tertentu, bisa karena defisiensi vitamin mineral tertentu, bisa karena siklus bulanan tuh kalau kaum ibu, dan lain-lain. Nah, terkait hormonal ini, bisa juga dia itu nggak memunculkan hal buruk, tapi justru memunculkan peluang emas. Misal nih, karena adanya keteraturan ya, tiap maghrib buka puasa, tubuh kita dan kita sendiri itu adaptasi, nunggu-nunggu gitu, nunggu-nunggu beduk. Jeder, manakala beduk maghrib datang, udah berlimpahlah itu hormon kebahagiaan, endorfin yang bernilai healing yang tinggi. Nah, tapi itu bisa jadi sia-sia, jadi song kalau kita terus buka puasanya alap, overeating, overdrinking, kebanyakan asupan. Nah, terkait ini ya, secara umum manusia itu akan optimal sistem-sistemnya kalau dia menjalani keteraturan hidup. Ini jadi penentu ke-6, yaitu pola kebiasaan dan keseharian kita. Kalau nggak berpola, nah itu susah ngaturnya. Kalau berpola, nah timing fasting mestinya di-setel supaya nyeklik dengan pola itu. Selain mesti nyeklik dengan ritme biologis atau ritme sirkadian manusia secara umum tadi. Itu deh. Kira-kira sering kali ini ya, intinya yaitu tadi. Timing fasting kita itu bukan suka-suka. Seperti kata sebagian influencer, tapi mesti direncanakan dengan cermat berdasarkan pemahaman terkait penentu-penentu yang tadi kita diskusikan. Terima kasih.